Pada PBL ini, kami mengembangkan sebuah sistem yang berjudul Pengembangan Sistem Monitoring Kejernihan Air Real-Time berbasis IoT menggunakan sensor turbidity dan analisis data dari waktu berbasis AI, atau yang kami sebut dengan Aquos. Proyek ini bertujuan untuk membantu proses pemantauan kualitas air agar dapat dilakukan secara real-time dan lebih efisien. Sistem kami menggunakan sensor turbidity SEN 0189 untuk mengukur tingkat kekeruhan air. Data yang diperoleh kemudian diproses oleh ESP32 dan dikirim ke Supabase melalui koneksi internet sehingga dapat dipantau melalui dashboard berbasis web. Selain itu, sistem ini juga memanfaatkan artificial intelligence yaitu model Prophet untuk memprediksi kondisi kekeruhan air beberapa jam ke depan dan isolation forest untuk mendeteksi adanya anomali pada data yang masuk. Dengan begitu, pengguna tidak hanya dapat memantau kondisi air saat ini, tapi juga memperoleh informasi mengenai kemungkinan perubahan kondisi air di masa mendatang. Selanjutnya, kami akan mendemokan cara kerja alat dan aplikasi yang telah kami kembangkan. Di sini merupakan prototipe alat yang telah kami buat. Komponen utama yang digunakan terdiri dari ESP32 sebagai microcontroller, sensor turbidity SEN 0189 sebagai sensor membaca tingkat kekeruhan air, dan LCD 16x2 sebagai media untuk menampilkan hasil pembacaan secara langsung. Saat alat dinyalakan, ESP32 akan menginisialisasi seluruh komponen terlebih dahulu. Setelah itu, sensor akan membaca kondisi air dan menghasilkan nilai NTU. Nilai tersebut kemudian ditampilkan pada LCD beserta status kualitas airnya. Apabila perangkat terhubung ke internet, data akan otomatis dikirim ke Supabase untuk disimpan ke dalam database. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan dashboard Aquos. Pada halaman utama dashboard ini, pengguna dapat melihat nilai NTU saat ini. Di sebelahnya terdapat status perangkat. Kemudian di sampingnya lagi terdapat nilai prediksi AI. Nilai prediksi ini dihasilkan dengan mengambil data 6 jam ke belakang, sebelum nilai saat ini. Kemudian digunakan untuk menampilkan prediksi kondisi kekeruhan air pada waktu yang akan datang. Di bawah bagian prediksi terdapat jumlah anomali yang telah terdeteksi selama 24 jam terakhir. Selanjutnya, terdapat informasi mengenai nilai rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum, serta 10 data terakhir yang ditampilkan dalam bentuk grafik turbidity real-time. Di bawahnya lagi, terdapat tabel riwayat anomali yang menampilkan hasil deteksi anomali. Misalnya, ketika kondisi air awalnya jernih, kemudian tiba-tiba berubah menjadi keruh, lalu kembali jernih lagi. Maka perubahan tersebut akan terdeteksi sebagai anomali dan ditampilkan pada tabel riwayat anomali. Selanjutnya, terdapat tabel data terbaru yang menampilkan data hasil pembacaan dari sensor turbidity. Kemudian di bagian bawah terdapat panduan kualitas air sebagai acuan dalam menentukan kategori kondisi air berdasarkan nilai NTU. Pada demo kali ini, kami akan memindahkan sensor turbidity dari air jernih ke air keruh. Setelah sensor dipindahkan, nilai NTU akan berubah dengan delay sekitar 5 detik. Pada LCD, akan terlihat bahwa status air berubah menjadi agak keruh. Perubahan yang sama juga akan terlihat pada dashboard, di mana status kualitas air berubah menjadi agak keruh. Selain itu, pada grafik turbidity real-time akan terlihat lonjakan nilai karena sensor menerima kondisi air yang lebih keruh. Kemudian pada tabel data terbaru, juga akan muncul data terbaru dengan status agak keruh. Dengan adanya fitur-fitur tersebut, sistem ini dapat membantu pengguna dalam memantau kondisi air secara lebih cepat, akurat, dan mudah melalui satu dashboard.